Di setiap sudut yang berbisik tentang inovasi dan impian yang tak terbatas, saya berusaha tetap tegap menghadapi tantangan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Perkenalkan, saya Hesti Rosa, CEO dari Mebiso.com, sebuah platform perlindungan merek usaha yang menggunakan teknologi AI. Dengan segenap perasaan yang bercampur antara antusias dan keraguan, saya nekat daftar di salah satu kompetisi bisnis yang paling bergengsi di Indonesia. Tahun 2023, Mebiso.com ikut Diplomat Success Challenge Season 14 yang diadakan oleh Wismilak Foundation. Kompetisi ini diselenggarakan rutin setiap tahun dan selalu menjaring bisnis anak bangsa yang luar biasa. Jelas bukan kaleng-kaleng. Kompetisi ini menawarkan hadiah hibah modal usaha dengan total 2,5 miliar. Sesuai reputasinya, berdasarkan yang saya jalani, kompetisi ini memang bukan sekedar ajang pertarungan ide bisnis biasa. Singkat cerita, sebenarnya tuh ini kedua kalinya saya ikut DSC. Sebelumnya saya pernah gugur di tahap paling pertama, alasannya waktu itu karena saya kurang teliti waktu mengisi biodata sehingga tidak memenuhi persyaratan. Belajar dari kesalahan, akhirnya saya coba ikut lagi di DSC tahun 2023. Seleksi DSC menurut saya tergolong cukup ketat, karena untuk sampai menang jadi juara, setidaknya ada berbagai tahap yang harus saya lampaui. Untuk tahap awal, setiap peserta diwajibkan untuk melengkapi proposal, dilanjutkan dengan membuat video pengenalan bisnis. Di tahap awal, proposal saya berhasil lolos di antara 29.780 proposal lainnya. Tentu, keberhasilan ini dari jerih payah bersama tim Mebiso yang setiap detiknya kami habiskan untuk menyempurnakan proposal. Selanjutnya, setiap peserta yang berhasil lolos berkumpul untuk seleksi nasional yang diadakan secara langsung di Surabaya dan Jakarta. Cukup mendebarkan, di situ saya bertemu dengan ribuan peserta lainnya dengan latar belakang jenis bisnis yang beragam. Dan di hari yang sama, ini pertama kalinya saya bertemu dengan para juri mempresentasikan bisnis saya. Tibalah giliran saya masuk ke ruangan seleksi tahap 1. Dengan durasi waktu hanya 1 menit, saya harus bisa menjelaskan bisnis saya dengan jelas dan menarik hati para juri. Siapa sangka, dari 2.500 peserta, Mebiso lolos untuk mengikuti bootcamp di Jakarta. Selama mengikuti bootcamp, bukan cuma wawasan kami yang ditempa, mental kami juga dibangun agar memiliki mental founder yang tangguh. Tidak lama hari eliminasi tiba. Kami diminta untuk memperbaiki proposal dan mempresentasikannya lagi di hadapan para juri. Mebiso adalah jasa merek yang menggunakan AI yang membantu pelaku usaha untuk melindungi mereknya secara real time dan affordable. Menunggu dengan napas tertahan dan dengan lega, mengetahui bahwa Mebiso masih berhasil melangkah ke tahap selanjutnya. Namun, tantangan sesungguhnya baru saja dimulai. Saya akan menghadapi 2 kali battle round. Di tahap ini, kami diharuskan melupakan seluruh aspek bisnis pribadi dan ditantang untuk saling bekerja sama dengan peserta lain dalam sebuah kelompok. Di battle round pertama, saya bersama tim dihadapkan dengan tantangan yang membutuhkan untuk berpikir di luar bidang bisnis kami. Kami bekerja keras, mencurahkan berbagai ide, setiap jam dan setiap detik yang kami habiskan untuk menaklukkan tantangan ini. Tetapi ketika saatnya tiba untuk presentasi di depan Dewan Komisioner, kami tahu bahwa kami belum menunjukkan yang terbaik. Benar saja, seperti yang saya khawatirkan, kenyataannya kami kalah di battle round 1 ini. Namun, ternyata ini bukan akhir dari perjalanan saya. Saya terselamatkan karena diberi kesempatan kedua, sebuah kesempatan untuk menebus kesalahan di battle round selanjutnya. Di battle round kedua, berbekal pembelajaran dari babak sebelumnya, saya bersama tim berhasil menyelesaikan tantangan dan memberikan presentasi yang lebih matang di depan Dewan Komisioner. Saya menunjukkan kemajuan yang signifikan, dan kali ini tim kami menang, membuktikan bahwa kami memang layak berada di kompetisi ini. Akhirnya hari final tiba. Saya menghadapi tantangan ini dengan segala upaya yang saya miliki, menunjukkan kemajuan dari segala kesalahan yang saya lakukan. Di malam inaugurasi, ternyata masih ada 1 pertanyaan terakhir dari para dekom. Walaupun hanya 1 pertanyaan, tapi benar-benar menentukan hasil akhir perjalanan saya di DSC Season 14. Ketika pengumuman Grand Final dibacakan, nama saya diumumkan sebagai The Most Progressive Challenger.
Walau tidak berhasil jadi juara utama, saya sangat bersyukur karena momen ini lebih dari sekedar kemenangan. Ini adalah bukti bahwa ketekunan, kerja keras, pantang menyerah bahkan ketika dihadapkan pada kegagalan, dan setiap kesempatan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Percayalah, menghadapi tantangan itu pilihan. Kalian bisa menghindarinya atau menaklukkannya sekuat tenaga. Jika kalian seorang pengusaha seperti saya sangat merekomendasikan kamu untuk ikut kompetisi ini. Kalau saya bisa, kalian juga pasti bisa. Oh iya, komen di bawah jika kalian pengen dapetin tips ikut kompetisi ini ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.